Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang afirmatif, tindakan, dan manajemen keragaman. Adapun anggotanya diantaranya Firman Putra Rwanda, Yonathan Immanuel, Kelvin Rivaldi, dan Emraka Putra Aindra. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif terjadi ketika para pemberi kerja mengidentifikasi area masalah, menetapkan tujuan dan mengambil langkah positif untuk meningkatkan kesempatan bagi anggota golongan yang dilindungi. Tetapi ada kekhawatiran yang timbul mengenai diskriminasi terbalik, yaitu ketika seorang tidak diberi kesempatan karena pilihan cenderung diberikan kepada orang yang mungkin kurang memenuhi syarat. Tindakan afirmatif berfokus pada perekrutan, pelatihan, dan promosi dari anggota yang dilindungi di mana mereka kurang terwakili dalam organisasi, dan para pemberi kerja telah melembagakan tindakan afirmatif secara sukarela, tetapi seringkali para pemberi kerja juga harus melakukan beberapa tindakan afirmatif. Perkenalkan, nama saya Jonathan Immanuel. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pada kesetaraan di dalam pekerjaan. Yang pertama ada nepotisme, yaitu mempraktikkan memasukkan sanak saudara atau teman untuk bekerja pada pemberi kerja yang sama. Kita ketahui di dalam perusahaan, praktek nepotisme ini sangat tidak dianjurkan karena tidak profesional. Yang kedua ada glacelling, yaitu mempraktikkan diskriminatif yang mencegah para wanita dan anggota golongan yang dilindungi lainnya untuk naik ke pekerjaan tingkat eksekutif. Yang ketiga, pelecehan seksual. Masalah pada kesetaraan di dalam pekerjaan 2. Yang pertama, jenis quid pro quo, yaitu pelecehan seksual di mana hasil pekerjaan dihubungkan pada diberikannya imbalan seksual oleh seorang individu. Yang kedua, lingkungan yang bermusuhan. Pelecehan seksual di mana kinerja seorang individu atau kenyamanan psikologisnya sangat berpengaruh oleh kondisi-kondisi kerja yang mengintimidasi atau menghina. Yang ketiga, keragaman agama dan spiritualitas. Masalah pada kesetaraan dalam pekerjaan. Yang pertama, usia dengan pensiunan bertahap, di mana karyawan mengurangi beban kerja gaji. Yang kedua, individu penyandang cacat dalam angkatan kerja. Yang ketiga, individu dengan gaya hidup dan orientasi kerja yang berbeda. Yang selanjutnya, validitas dan kesetaraan dalam pekerjaan. Strategi pengesahan mengukur jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu metode yang logis dan non-statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan keterampilan dan kemampuan dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang kedua, validitas yang berkaitan dengan kriteria, yaitu validitas yang diukur dengan sebuah prosedur yang menggunakan tes sebagai peramal dari seberapa baik seorang individu mampu melakukan pekerjaan. Yang ketiga, validitas secara bersamaan, yaitu diukur saat pemberi kerja menguji karyawan yang ada sekarang dan nilainya dikorelasikan, dihubungkan timbal balik dengan tingkat kinerja mereka. Yang keempat, validitas prediktif, yaitu diukur saat hasil tes dari pelamar dibandingkan dengan kinerja mereka pada pengerjaan sesudahnya. Yang kelima, validitas konsep, yaitu menunjukkan hubungan antara karakteristik abstrak dengan kinerja pada pekerjaan. Kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan. Pernyataan kebijakan Equal Employment Opportunity atau disingkat dengan EEO adalah komitmen organisasional pada kesetaraan dalam pekerjaan dan memasukkan dalam golongan yang dilindungi. Lalu tanggapan pemberi kerja terhadap keluhan Equal Employment Opportunity atau disingkat dengan EEO untuk mengurangi tuntutan EEO dan memperbaiki tindakan diskriminatif. Lalu selanjutnya ada periksa klaim dan arsip personal karyawan untuk dapat menentukan individu mana yang menangani masalah penyelidikan tersebut.
Lalu jangan melakukan tindakan pembalasan dengan menghina yang mengajukan keluhan EEO. Mengelola keragaman dari dimensi cacat tubuh, status perkawinan atau keluarga, usia, etnis, jenis kelamin, dan sebagainya. Semakin beragamnya keragaman dari angkatan kerja yang tersedia, disertai semakin tinggi kurangnya pekerjaan dalam banyak jabatan dan industri, telah memaksa para pemberi kerja untuk menyadari bahwa keragaman harus dihadapi.